Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam anti nabza. Perkenalkan, nama saya Dita Pratama Putra dari Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan mengedukasi teman-teman dan mengajak teman-teman menjadi pelopor gerakan anti nabza. Tidak menutup kemungkinan bahwa dewasa kini penggunaan nabza kian hari kian meningkat, baik dari generasi muda, tua, dan bahkan anak-anak di bawah usia. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, nabza atau yang selanjutnya kita sebut dengan narkotika adalah segala jenis obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik semi-sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan ketergantungan, menghilangkan bahkan mengurangi rasa nyeri dan menghilangkan kesadaran, yang menimbulkan ketergantungan secara terus-menerus dan dibagi ke dalam golongan-golongan tertentu menurut Peraturan Perundang-undangan. Nabza merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut para ahli, zat adiktif adalah segala jenis obat yang apabila digunakan oleh organisme hidup dapat mempengaruhi kinerja biologi dan menyebabkan adiksi yang sangat kuat, serta menimbulkan efek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Istilah psikoaktif digunakan dalam buku International Classification of Diseases edisi ke-10 dan digunakan pula pada buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi ketiga atau PPDGJ edisi ketiga. Pada dasarnya, nabza dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017. Nabza dibedakan menjadi 3 golongan, di mana golongan pertama terdiri dari 114 zat yang diantaranya terdapat morfin, dan golongan kedua terdiri dari 91 zat yang diantaranya terdapat MDMA dan ganja, dan sedangkan golongan ketiga terdapat 15 zat yang satu diantara dari 15 zat tersebut terdapat kodein. Belakangan ini terdengar berita bahwa adanya penangkapan beberapa anggota DPRD Labura yang dinyatakan positif menggunakan narkotika. Mirisnya, ketika awal tahun 2021 ketika Badan Narkotika Nasional dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan riset, didapatkan bahwa 57% remaja Indonesia dinyatakan pernah terjaring kasus narkotika, di mana 82,4% dinyatakan sebagai pengguna, 47,1% sebagai pengedar, dan 31,4% dinyatakan sebagai kurir nabza. Melihat hal ini, kita sebagai para generasi muda harus mau menjadi pelopor gerakan anti nabza. Dengan menumbuhkan kesadaran akan bahaya nabza di lingkungan masyarakat dan memberikan bekal akan pentingnya pencegahan penggunaan nabza di lingkungan masyarakat, diyakini maka masyarakat akan lebih mandiri dalam melindungi keluarganya dari efek penggunaan nabza. Perlu diketahui, banyaknya penggunaan nabza di generasi muda atau remaja disebabkan karena emosi mereka yang tidak stabil dan rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Akan tetapi, hal ini dapat kita atasi sedini mungkin dengan cara menanamkan karakter yang kuat pada generasi muda, agar kelak ketika mereka dewasa, mereka dapat membedakan mana hal positif dan mana hal negatif yang harus mereka hindari. Perlu kita ingat juga bahwa penggunaan nabza ini memberikan banyak efek, seperti halnya kerusakan sistem syaraf dan bahkan kematian. Akan tetapi sayangnya, para pengguna nabza tidak pernah menghiraukan efek-efek tersebut. Mari kita cegah penggunaan nabza mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kita. Aku, kamu, dan kita adalah generasi muda pelopor gerakan anti nabza. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam anti nabza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.